pada substitusi trigonometri. Nah, lanjutnya adalah, ya saya balik ke slide yang sebelumnya, di kolom tengah. Kita akan lanjutkan di sini dengan kasus seperti ini. Kita ingin apakan ini kasus seperti ini. Ya. Jadi caranya sama. Ya, caranya sama. Saya akan menggunakan pendekatan yang mudah juga, yaitu mengaitkan antara ketiga besaran ini. Ya, besaran A, besaran X, dan besaran theta. Bagaimana mereka bertiga terhubung? Ya, sisi depan, sisi miring, dan sudut real pasti sinus. Sinus theta sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Artinya X-nya itu sama dengan A sin theta. Dan ini gampang nanti ya kalau kita mau turunkan dx-nya. Dx-nya itu gampang. A cosinus theta d theta. Ya. Jadi ini satu paket kita akan gunakan. Kemudian kalau saya masukkan seperti apa hasilnya? Ya tinggal cuma masukkan aja. A kuadrat dikurang, ya saya akan masukkan yang ini. Saya akan masukkan kemari, ya ke sini. A kuadrat dikurang X kuadrat, ya dalam akar. X kuadrat itu A kuadrat sin kuadrat theta. Sama dengan, jadi saya keluarkan, karena A itu positif, maka dikeluarkan jadi A. Akar 1 dikurangi sin kuadrat theta, dan kita udah kenal semua ini, sama dengan A dikalikan kosinus theta mutlak. Ya. Jadi sama seperti tadi, ada tanda mutlak, sehingga kita harus clearkan apakah dia itu, kosinus itu, apakah kosinus itu positif atau negatif. Ya. Sehingga kosinus tetanya ini bisa kita jadikan kosinus theta jika kosinus theta positif, atau menjadi minus kosinus theta jika kosinus theta negatif. Ya. Nah, kita lihat tadi. Kita lihat dari mana? Dari hubungannya. Hubungannya itu, ya hubungannya itu X sama dengan, tadi hubungannya itu X sama dengan A sin theta. Ya, kita tahu di sini. X per A sama dengan sin theta. Ya, kita tahu dari bentuk ini ya, bahwa karena X-nya ini adalah sisi miringnya, sorry, A-nya adalah sisi miringnya, maka sudah pasti X ini, ya, X ini, kalau saya bagi A, pasti lebih kecil dari 1, maksimal 1. Dan pasti lebih besar dari min 1. Ya. Tanda sama dengan ini bisa dikatakan juga tidak akan pernah ketemu ya. Jadi kita ginikan aja. Nggak mungkin X-nya itu sama besar. Kalau sama besar itu ya tidak lagi siku-siku. Nah, dengan demikian kita tahu pasti berarti sinus ini memang nilainya antara 1 dengan minus 1. Antara 1 dengan minus 1 itu ya jelas itu sinus itu seperti ini kan. Seperti itu. Jadi kita mendapatkan di sini 1 dan mendapatkan di sini minus 1. Kapan itu dia? Ya, dia kapan? Ya tentunya kalau dari pelajaran kita tentang trigonometri dasar, pi per 2 minus pi per 2. Ya, di sini dia nilainya akan ketemu. Ya, jadi theta antara, ya bisa sama dengan, bisa tanpa sama dengan pi per 2 minus pi per 2. Nah, di sini di antara dia itu kosinus. Kosinus itu begini, sama kayak tadi. Sama kayak ini. Sama kayak ini. Di pi per 2 minus pi per 2 di sini kosinus itu positif.
ya. Jadi akan kita ambil nanti mutlak kosinus sama dengan kosinus theta. Oke, nah kita lanjutkan dengan contoh soalnya. Setelah kita ketemu dengan itu, contoh soalnya, contoh 2. Contoh 2. Bagaimana menghitung integral x kuadrat dx dibagi dengan 9 dikurangi x kuadrat. Ya, jadi ini kasusnya tadi. Jelas di sini. A-nya lebih besar dari x. Ya. Jadi A kuadrat dikurang x kuadrat akar. Itu di sini 9 dikurang x kuadrat akar. Jadi A-nya itu sama dengan 3. Nah, merujuk pada usulan tadi, maka saya akan ganti X itu dengan 3 ya, A sinus. Ya, 3 sinus theta. Maka tadi juga udah dituliskan bahwa dx sama dengan 3 kosinus theta d theta. Ya. Ini nanti kita akan ganti di sini. Ini dengan ini. Kemudian X-nya nanti akan kita ganti dengan ini. Ini X kuadrat masukin. Dan kita akan ganti juga dengan menggunakan masukan tadi ini. Akar 9 dikurang X kuadrat itu sama dengan ya tadi perhitungan di depan itu 3 mutlak kosinus theta, dan karena kondisinya tadi ya selalu positif di sini ya, karena kosinus theta positif maka menjadi 3 dikalikan cos theta. Oke, jadi ini tiga-tiganya akan kita masukin kemari dan yang ini, maka persamaan kita menjadi yang X kuadrat kita akan masuki dulu, menjadi 3 dikalikan sinus theta dikuadratkan, ini X kuadrat, yang warna hijau ini. Kemudian yang warna biru, dx, kita masukkan 3 kali kosinus theta d theta. Kita bagi dengan akar 9 dikurang X kuadrat, dalam hal ini 3 dikalikan kosinus theta. Ya, 3 dikalikan. Nah, ini kita bisa coret ya, karena asumsinya dia tidak 0 ya, bisa kita coret ya, maka tiba-tiba integral kita menjadi sangat mudah, yaitu integral 3 kuadrat, 9-nya saya taruh di depan, sinus kuadrat theta d theta ya. Kalian bisa cari di tabel ini, sinus kuadrat nggak ada ya, sinus kuadrat nggak ada. Dan ternyata memang ini kita bisa ambil dari pertemuan ketiga kemarin. Pertemuan ketiga kemarin karena sinusnya ini genap, ya pangkat genap, maka strategi 3. Ya. Pertemuan 3, strategi 3. Oke, gimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah dengan mengganti ya, mengganti sinus kuadrat theta dengan identitas, yaitu 1 dikurang kosinus 2 theta dibagi 2. Ya, kita ganti, maka soalnya menjadi 9 integral dalam kurung setengah ya, yang depan ini, dikurangi setengah kosinus 2 theta d theta, dan ini menjadi gampang, 9 dikalikan setengah theta, ya ini adalah integral dari setengah. Nah, sedangkan integral ini berapa nilainya? Nilainya integral dari cos itu sin 2 theta, dan karena ada
2 di sini, maka di sini harus menjadi seperempat, ya, jadi seperempat. Nah, ini tambah C. Jadi hasil akhirnya itu menjadi 9/2 theta dikurangi setengah sin 2 theta ditambah C. Ya, nah ini kembali seperti soal tadi, sudah tuntas tapi belum tuntas sebenarnya karena saya masih memiliki besaran-besaran ini. Nah itu harus kita ganti. Gimana menggantinya? Ya, kita tahu dengan persamaan ini tadi, nah, kita mendapatkan sinus theta sama dengan X/3. Ya, jadi dari segitiganya ini theta, X/3 itu artinya sisi depan itu X, sisi miring itu 3, dan sisi samping itu 3 kuadrat atau 9 dikurang X kuadrat akar. Ya. Nah, untuk mendapati theta, ya tinggal kita hitung sinus inverse X/3. Ya, jadi kita akan masukkan kemari nanti. Sedangkan sin 2 theta yang ada di dalam ini, kita menggantinya dengan apa? Nah, dari identitas kita kenal sin 2 theta sama dengan 2 dikalikan sin theta dikalikan cos theta. Ya, jadi kita akan dapatkan di sini menjadi 2 dikalikan sin theta, tadi udah ada ya, atau lihat dari segitiga ini, sin theta itu X/3, dikalikan cos theta itu yang belakang ini ya, yang samping ini, 9 dikurang X kuadrat dibagi dengan sisi miring. Ya, sehingga kita bisa dapati ini semua. Oke, kemudian kalau kita masukkan kemari, nanti 2 dengan setengahnya saling menghilangkan, kemudian kita akan dapati 9/2, ya, 9/2 dikalikan sinus inverse X/3. Nah, yang belakang ini minus 1/9 X akar 9 dikurangi X kuadrat. Ya, ini tutup tambah C. Ya, jadi kita dapati hasil ini sebagai hasil akhir dari contoh kedua. Kita lanjut dengan kasus ketiga. Ya, jadi saya kembali ke depan lagi. Nah, kasus ketiga ini kasus yang menggambarkan kebalikan dari kasus kedua, yaitu dengan kita mengandaikan bahwa X-nya lebih besar dari A. Ya, sehingga ini tetap menjadi bilangan real, oleh sebab itu X-nya adalah sisi miring. Dan saya akan mengambil 3 besaran ini. Karena dia memberikan ke saya alternatif substitusi yang paling gampang. Nah, ketiganya itu kalau kita kaitkan sisi samping dan sisi miring, itu kita kenal dengan nama cosinus theta. Ya. Cosinus theta sama dengan A per X. Jadi kalau kita mau ngitung X-nya, kita mau ganti X-nya menjadi X sama dengan A dibagi cosinus theta. Nah, saya nggak suka dengan seper, maka saya akan ganti dia menjadi X sama dengan A secant theta. Ya, ini adalah variabel substitusi saya. Nah, kemudian bagaimana saya menggantikan ke atas, ke dalam, ya, atas ini. Ya, kita gantikan bahwa X kuadrat itu menjadi A kuadrat dikalikan secant kuadrat theta dikurangi A kuadrat akar. Ya, ini kembali kepada yang tadi. Maka saya akan mendapati A-nya sama dengan A-nya dikeluarkan karena A-nya positif. Jadi A kuadrat akar tetap A. Akar secant kuadrat theta dikurang 1. Nah, berapakah ini? Nah, sebetulnya bisa kita amati dari atas ini. Ya. Bisa kita amati dari atas ini bahwa kalau secant dikuadratkan, itu berarti X per A. Ya. Kalau secant itu dikuadratkan,
itu berarti X per A dikuadratkan, kemudian dikurangi 1 kuadrat, maka berarti saya akan samakan penyebutnya dengan minus A kuadrat per A kuadrat, atau menjadi X kuadrat dikurang A kuadrat per A kuadrat, atau di sini menjadi dalam kurung akar X kuadrat minus A kuadrat dibagi A tutup kurung kuadrat. Nah, ini adalah sisi depan, sisi depan, ya, X kuadrat dikurang A kuadrat, ya ini perhitungan yang ini ya. Ini sisi depan dibagi dengan sisi samping, itu tangen kuadrat. Jadi mudah sekali di sini, ini menjadi A dalam kurung tangen kuadrat, theta akar. Nah, ini menjadi A mutlak dari tangen theta. Ya. Oke, nah ini akan kita lakukan lagi. Apakah mutlak tangen theta itu? Apakah mutlak tangen theta itu untuk kasus yang kita amati ini, yaitu kasus X lebih besar dari A? Apakah dia menjadi tangen theta atau menjadi minus tangen theta? Ya kembali apakah dia positif atau negatif? Ya, kita lihat dari uh, substitusinya. Ya tadi substitusinya itu melalui X sama dengan A dikalikan secant theta. Ya. Gimana cara menghitungnya ini? Ya tentu kan kita akan lihat di sini bahwa uh, ya ini dari uh, X-nya ini lebih besar, ya, lebih besar. Jadi X per A sama dengan secant theta, jadi X-nya lebih besar. Nah, atau kalau kita mau balik ya dengan kosinus ya, juga sama. Nah, maka di sini kita ketahui bahwa uh, nilai ini tidak akan pernah uh, ya, nilai ini selalu lebih besar sama dengan 1. Ya. Selalu lebih besar sama dengan 1. Ya, atau kosinusnya lebih kecil. Kosinusnya itu lebih kecil dari 1. Tetapi uh, ya, seperti apa ini kita dapati? Maka kalau kosinusnya lebih kecil dari 1, maka tetanya itu lebih kecil dari setengah. Ya, tetanya lebih kecil dari setengah. Dan kita ketahui bahwa ini pasti positif. Ya, dia positif. Dan tangen theta itu jika tetanya lebih kecil dari pi per 2, lebih kecil dari pi per 2 berarti kita di kuadran 1, itu tangen theta pasti positif. Ya. Sehingga tangen theta itu sama dengan tangen theta mutlak sama dengan tangen theta. Ya. Jadi kita dapati di sini ketiganya itu menjadi lebih mudah setelah kita amati dan kita mendapatkan perubahan dari fungsi mutlak menjadi fungsi yang tanpa tanda mutlak. Oke, contoh ketiga. Contoh ketiga itu adalah integral dx dibagi dengan 25x kuadrat dikurang 4 akar. Ya. Nah, ini dikasih syarat bahwa x-nya lebih besar dari 2/5. Ya, berarti term di dalam akar ini disengaja real. Oke, nah ini kasus ketiga. Kasus ketiga tadi itu x kuadrat dikurang a kuadrat akar. Nah, artinya kita akan sedikit modifikasi soal ini dulu. Yang di dalam ini 25x kuadrat dikurang 4 akar.
itu menjadi sama dengan akar 25-nya saya keluarkan menjadi X kuadrat dikurang 4 per 25. Ya, atau kalau kita mau keluarkan, nanti pelan-pelan kita akan hitung. 5, ya, 5 dikalikan akar X kuadrat dikurang 2 per 5. 2 per 5 kuadrat. Ya. Jadi menjadi mudah sekali di sini untuk kita lihat bahwa A-nya ini sama dengan 2 per 5. Ya, hanya 2 per 5. Oke, sehingga dengan substitusi yang tadi, ya kita ketahui bahwa X-nya ini sama dengan 2 per 5 secant theta. Ya, di depan tadi ya. Depan tadi. Saya kembalikan lagi di sini. Ini ya. X-nya itu kita ganti jadi ini. Nah, kemudian X-nya setelah kita masukkan dikurangi A, dia akan berubah menjadi A mutlak tangen. Dan kita tahu tadi tangennya itu positif. Ya, tangennya itu positif. Jadi A tangen. A tangen. Jadi 5 dikalikan X kuadrat dikurang 2 per 5 kuadrat. Ya, 5-nya kita taruh juga. 5 dikalikan A tangen. A-nya itu 2 per 5 tangen. Jadi ini kita ganti. Ya, yang kita kotaki warna hijau ini kita ganti dengan yang warna hijau. Oke. Nah sekarang dx-nya. Dx-nya kita ganti dengan apa? Ya kita hitung. Karena dx-nya ini adalah dx per d theta itu adalah 2 per 5 turunan sekant. Ya. Turunan sekant itu apa? Ya turunan sekant itu bisa kita hitung juga. Sekant theta kalau diturunkan itu sama aja kita turunkan per cos theta. Nah ini dengan aturan yang tadi ya. Turunan dari 1, 0 dikalikan cos dikurangi 1 dikalikan turunan cos itu min sin dibagi dengan cos kuadrat. Jadi kita dapati hasilnya ya ini min dengan min berarti sin theta per cos kuadrat theta atau bisa kita sedikit modif sin theta dibagi cos theta dikalikan sepercos theta dan ini menjadi tangen theta dikalikan sekant theta. Ya, jadi turunan sekant itu adalah tangen theta dikalikan sekant. Ya, jadi dx menjadi 2 per 5 tangen theta dikalikan sekant theta dikalikan d theta. Ya, agak sedikit panjang, tapi masih under control. Oke, nah, sekarang saya gunakan warna hitam. Nah, belum dipakai dari tadi. Kita masukin semuanya satu persatu. Integral. Yang pertama kita masuki dx-nya dulu yang panjang ini. 2 per 5 tangen theta dikalikan sekant theta d theta dibagi dengan yang warna hijau ini ada di bawah. 2 dikalikan tangen theta. Jadi kita bisa coret-coret di sini. Kita bisa coret duanya. Jadi 1/5 nanti. 1/5 integral. Tangen sama tangen bisa kita coret. Tersisa di dalam integral ini sekant theta d theta. Nah, tadi kita udah hitung. Ya, kembali integral nomor 14. Ya, integral sekant theta d theta itu sama dengan ln mutlak sekant theta ditambah tangen theta tutup tambah c. Ya. Nah, ini kembali kita harus hitung. Ya, kita harus hitung. Tadi ya, sekant theta ini kita udah tahu. Sekant theta itu sama dengan ya dari sini
5x per 2. Ya. Jadi kalau kita kembalikan lagi pada gambar ini theta, sekan itu adalah kebalikan dari cos. Jadi kalau cos itu sisi samping dibagi sisi miring, kalau sekan sisi miring dibagi sisi samping. Berarti 5x-nya di sini, ini 2. Ya, berarti ini adalah 25x kuadrat dikurang 4. Jadi menjadi mudah sekali, karena ini kita bisa hitung tangen theta. Tangen theta, tangen itu sisi depan dibagi sisi samping, berarti setengah akar 25x kuadrat dikurang 4. Ya. Jadi kita bisa masukkan, maka hasil akhirnya adalah, saya gunakan warna hitam lagi, integral dx per 25x kuadrat minus 4 akar, itu sama dengan, ya ini tadi ya, masih ada seperlimanya. Seperlima ln sekan theta, itu 5x per 2, ditambah tangen, itu yang ini, setengah akar 25x kuadrat dikurang 4, tutup mutlak, ditambah C. Ya. Jadi itu adalah berbagai macam perhitungan yang bisa saya tampilkan untuk teman-teman bisa menguasai berbagai macam teknik menggunakan substitusi trigonometri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.